Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang 3.5 yaitu kriteria Cauchy. Indikator menjelaskan definisi Cauchy dan kriteria Cauchy. 3.5.1 definisi. Barisan X sama dengan Xn dikatakan barisan Cauchy bila untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, terdapat H epsilon elemen N, sehingga bila M, N lebih besar atau sama dengan H epsilon, maka Xm dan Xn memenuhi nilai mutlak Xn dikurang Xm lebih kecil daripada epsilon. Pembaca sebaiknya membandingkan definisi ini dekat dengan teorema 3.1.6 bagian C yang menyinggung konvergensi barisan X. Untuk membuktikan, kita akan tunjukkan terlebih dahulu bahwa barisan konvergen merupakan barisan Cauchy. 3.5.2 lemma. Bila X sama dengan Xn barisan konvergen, maka X barisan Cauchy. Bukti, misalkan X sama dengan lim X, maka menurut teorema 3.1.6 bagian C, untuk sebarang epsilon lebih besar daripada 0, terdapat K epsilon pangkat 2, elemen N, sehingga nilai mutlak Xn dikurang X lebih kecil daripada epsilon pangkat 2, untuk semua N lebih besar atau sama dengan K epsilon pangkat 2. Jadi, bila M, N lebih besar atau sama dengan K epsilon pangkat 2, maka nilai mutlak Xn dikurang Xm sama dengan nilai mutlak Xn dikurang Xm ditambah X kurang Xm lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak Xn dikurang X ditambah nilai mutlak Xm dikurang X lebih kecil daripada epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sehingga menghasilkan epsilon. Karena epsilon lebih besar daripada 0 sebarang, maka Xn barisan Cauchy. Untuk menunjukkan bahwa barisan Cauchy konvergen, kita akan menggunakan hasil berikut. 3.5.3 yaitu lemma. Barisan Cauchy terbatas. Bukti, misalkan X barisan Cauchy dan epsilon sama dengan 1, bila H sama dengan H1 dan N lebih besar atau sama dengan H, maka nilai mutlak Xn dikurang Xh lebih kecil atau sama dengan 1. Dengan menggunakan kesamaan segitiga, kita mempunyai nilai mutlak Xn lebih kecil atau sama dengan Xh ditambah 1 untuk N lebih besar atau sama dengan H. Bila kita definisikan, sehingga menghasilkan M sama dengan sub nilai mutlak X1, nilai mutlak X2, nilai mutlak Xh dikurang 1, nilai mutlak Xh ditambah 1, maka nilai mutlak Xn lebih kecil atau sama dengan M untuk semua N elemen N. 3.5.4 yaitu kriteria konvergensi Cauchy. Barisan bilangan real konvergen jika dan hanya jika merupakan barisan Cauchy. Bukti, lemma 3.5.2 telah membuktikan bahwa barisan konvergen merupakan barisan Cauchy. Sebaliknya, misalkan X sama dengan Xn barisan Cauchy, kita akan tunjukkan bahwa X konvergen ke suatu bilangan. Pertama dari lemma 3.5.3, kita peroleh bahwa X terbatas. Karena itu, menurut teorema Bolzano-Weierstrass 3.4.7 terdapat subbarisan X-aksen sama dengan XNK. Dari X yang konvergen ke X suatu bilangan real, kita akan melengkapi bukti dengan menunjukkan bahwa X konvergen ke X. Karena X sama dengan Xn, barisan Cauchy untuk sebaran epsilon lebih besar daripada 0, terdapat H epsilon pangkat 2 elemen N, sehingga bila M, N lebih besar atau sama dengan H epsilon per 2, maka nilai mutlak Xn dikurang Xm lebih kecil daripada epsilon per 2. Karena subbarisan X-aksen sama dengan XNK konvergen ke X, maka terdapat bilangan asli K lebih besar atau sama dengan H epsilon per 2 unsur dari N1, N2, sehingga nilai mutlak Xn dikurang Xk lebih kecil daripada epsilon per 2. Karena K lebih besar atau sama dengan H epsilon per 2, dari dengan M sama dengan K diperoleh
nilai mutlak xn dikurang xk lebih kecil daripada epsilon per 2 untuk n lebih besar atau sama dengan h epsilon per 2. Karena itu, bila n lebih besar atau sama dengan h epsilon per 2, maka kita mempunyai nilai mutlak xn dikurang x sama dengan xn dikurang xk ditambah sk dikurang x lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak xn dikurang xk tambah nilai mutlak xk dikurang x lebih kecil daripada epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 menghasilkan epsilon. Karena epsilon lebih besar daripada 0 sebarang, maka limit xn sama dengan x pangkat bintang. 3.5.5 beberapa contoh. Di sini saya hanya menjelaskan satu contoh saja, yaitu bagian A. Barisan seper n konvergen. Tentu saja kita telah membuktikan bahwa barisan ini konvergen ke 0 pada 3.1.7 bagian A. Tetapi untuk menunjukkan secara langsung bahwa barisan ini Cauchy, kita catat bahwa bila diberikan sebarang epsilon lebih besar daripada 0, maka terdapat H sama dengan H epsilon elemen N, sehingga H lebih besar daripada 2 per epsilon. Mengapa? Dari sini, bila M, N lebih besar atau sama dengan H, maka nilai mutlak seper N dikurang seper M lebih kecil atau sama dengan seper N ditambah seper M lebih kecil atau sama dengan 2 per H lebih kecil daripada epsilon. Karena epsilon lebih besar daripada 0 sebarang, maka seper n barisan Cauchy berdasar kriteria konvergensi Cauchy barisan ini konvergen. Saya lanjut ke yang kedua, bagian B. Misalkan x sama dengan xn didefinisikan dengan x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 2, dan xn sama dengan seper 2 dikali xn dikurang 2 ditambah xn kurang 1 untuk n lebih besar daripada 2. Dapat ditunjukkan dengan induksi bahwa 1 lebih kecil daripada xn lebih kecil atau sama dengan 2 untuk semua n elemen n. Beberapa perhitungan menunjukkan bahwa barisan X tidak monoton, tetapi karena suku-sukunya diperoleh dari rata-rata, mudah dilihat bahwa nilai mutlak xn dikurang xn tambah 1 sama dengan seperdua pangkat n kurang 1 untuk n elemen n. Buktikan dengan induksi. Jadi, bila n lebih besar daripada n, kita dapat menggunakan ketaksamaan segitiga untuk memperoleh nilai mutlak xn dikurang xm lebih kecil atau sama dengan xn dikurang xn tambah 1 ditambah xn tambah 1 dikurang xn tambah 2 sampai dengan xn kurang 1 dikurang xm sama dengan seperdua pangkat n kurang 1 ditambah seper pangkat 2n ditambah seperdua pangkat m kurang 2 sehingga menghasilkan seperdua n pangkat n kurang 1 dikali 1 ditambah seperdua ditambah 1 per 2 pangkat m kurang n kurang 1 lebih kecil daripada 2 pangkat n kurang 2. Karena itu, bila diberikan epsilon lebih besar daripada 0 dengan memilih n yang begitu besar, sehingga seperdua pangkat n lebih kecil daripada epsilon per 4, dan bila m lebih besar atau sama dengan n, maka nilai mutlak xn dikurang xm lebih kecil daripada epsilon. Karenanya, X barisan Cauchy. Dengan menggunakan kriteria Cauchy 3.5.4 diperoleh barisan X konvergen ke suatu bilangan X. Untuk mencari nilai X, kita harus menggunakan aturan untuk definisi Xn sama dengan seperdua dikali Xn kurang 1 ditambah Xn kurang 2. Yang akan sampai pada kesimpulan X sama dengan seperdua dikali X tambah S. X yang memang benar tetapi tidak informatif. Karena itu, kita harus mencoba cara yang lain. Karena X konvergen ke X, demikian juga halnya subbarisan X-aksen dengan indeks ganjil, menggunakan induksi pembaca dapat menunjukkan bahwa X2n tambah 1 sama dengan 1 ditambah seperdua ditambah 1 per 2 pangkat 3 ditambah seperdua pangkat 2n kurang 1 sama dengan 1 ditambah 2 per 3 dikali 1 dikurang seper 4n. Seper pangkat 4n.
Dari sini diperoleh bahwa X sama dengan limit X sama dengan limit X aksen sama dengan 1 ditambah 2/3 menghasilkan 5/3. Bagian C, misalkan Y sama dengan YN, barisan dengan Y1 sama dengan 1/1 faktorial, Y2 sama dengan 1/1 faktorial dikurang 1/2 faktorial. YN sama dengan 1/1 faktorial dikurang 1/2 faktorial ditambah dengan min 1 pangkat N tambah 1 per N faktorial. Jelaslah, Y bukan barisan monoton, tetapi bila M lebih besar daripada N, maka YM dikurang YN sama dengan min 1 pangkat N tambah 2 per N tambah 1 faktorial ditambah min 1 pangkat N tambah 3 per N tambah 2 faktorial ditambah min 1 pangkat M tambah 1 per M faktorial. Karena 2R kurang 1 lebih kecil atau sama dengan R faktorial, karenanya bila M lebih besar daripada N, maka nilai mutlak YM dikurangi N lebih kecil atau sama dengan 1 N tambah 1 faktorial ditambah 1 N tambah 2 faktorial ditambah 1 M faktorial lebih kecil atau sama dengan 1/2 pangkat N ditambah 1/2 pangkat N tambah 1 ditambah 1/2 pangkat M kurang 1 lebih kecil daripada 1/2 pangkat N kurang 1. Karena itu, YN barisan Cauchy sehingga konvergen. Katakan ke Y saat ini kita dapat menentukan nilai Y secara langsung. Kita mempunyai nilai mutlak YN dikurang Y lebih kecil atau sama dengan 1/2 pangkat N kurang 2. Dari sini kita dapat menghitung Y sampai derajat akurasi yang diinginkan dengan menghitung YN yang cukup besar. 3.5.6 definisi. Barisan X sama dengan Xn dikatakan kontraktif bila terdapat konstanta C. C lebih besar daripada 0 dan C lebih kecil daripada 1, sehingga Xn tambah 2 dikurang Xn tambah 1 untuk semua N elemen N. Bilangan C disebut konstanta barisan kontraktif tersebut. 3.5.7 Teorema. Setiap barisan kontraktif merupakan barisan Cauchy, karenanya konvergen. Bukti, bila kita menggunakan kondisi barisan kontraktif, kita dapat membalik langkah kerja kita untuk memperoleh Xn tambah 2 dikurang Xn tambah 1 lebih kecil atau sama dengan C dikali Xn tambah 1 dikurang Xn lebih kecil atau sama dengan C pangkat 2 dikali nilai mutlak Xn dikurang Xn kurang 1 lebih kecil atau sama dengan C pangkat 3 Xn kurang 1 dikurang Xn kurang 2 lebih kecil atau sama dengan C pangkat N X pangkat 2 kurang X1. Untuk M lebih besar daripada N, kita mempunyai, kalian bisa melihat di sini Xm dikurang Xn lebih kecil atau sama dengan Xm dikurang Xm kurang 1 ditambah Xm kurang 1 dikurang Xm kurang 2 ditambah Xn tambah 1 dikurang Xn, sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu lebih kecil atau sama dengan C pangkat N kurang 1 dikali 1/1 kurang C nilai mutlak X2 dikurang X1. Karena C lebih besar daripada 0 dan C lebih kecil daripada 1, maka limit C pangkat N sama dengan 0. Karena itu Xn merupakan barisan Cauchy sehingga Xn konvergen. 3.5.8 Akibat. Bila X sama dengan Xn barisan konstruktif dengan konstanta C, C lebih besar daripada 0 dan C lebih kecil daripada 1 dan X pangkat bintang sama dengan limit X, maka I bagian 1 yaitu I X pangkat bintang dikurang X pangkat dikurang Xn lebih kecil atau sama dengan Cn kurang 1 per 1 kurang C nilai mutlak X2 dikurang X1. Bukti. Kita telah melihat pada bukti terdahulu bahwa bila M lebih besar daripada N, maka Xm dikurang Xn lebih kecil atau sama dengan C pangkat N kurang 1 dibagi 1 kurang C. X pangkat 2 dikurang X1. Bila kita menggunakan limit pada kesamaan ini terdapat M, kita peroleh I. Untuk membuktikan yang kedua, kita gunakan lagi M lebih besar daripada N, maka Xm dikurang Xn lebih kecil atau sama dengan
XM dikurang XM kurang 1 ditambah XN tambah 1 dikurang XN. 3.5.9 contoh. Diketahui solusi dari X pangkat 3 dikurang 7S tambah 2 sama dengan 0. Terletak antara 0 dan 1 dan kita akan mendekati solusi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur literasi berikut. Pertama, kita tuliskan persamaan di atas menjadi X sama dengan 1/7 dikali X pangkat 3 tambah 2. Dan gunakan ini untuk mendefinisikan barisan. Kita pilih X sebarang nilai antara 0 dan 1. Kemudian definisikan Xn tambah 1 sama dengan 1/7 Xn pangkat 3 ditambah 2 N elemen N. Karena itu, Xn barisan kontraktif sehingga terdapat R dengan limit Xn sama dengan R. Bila kita menggunakan limit pada kedua sisi, terdapat N pada Xn tambah 1 sama dengan 1/7 Xn pangkat 3. Sehingga diperoleh R sama dengan 1/7 dikali R pangkat 3 tambah 2 atau R pangkat 3 dikurang 7R tambah 2 sama dengan 0. Jadi R merupakan solusi dari persamaan tersebut. Kita dapat mendekati nilai R dengan memilih X1, kemudian menghitung X2, X3 secara berturut-turut. Sebagai contoh, bila kita memilih X1 sama dengan 0,5, kita peroleh sampai 9 tempat desimal. X2 sama dengan 0,303 dan seterusnya. Sedangkan X3 sama dengan 0,28, 9 dan seterusnya, dan X4 sama dengan 0,29, X5 sama dengan 0,29, X6 sama dengan 0,29 dan seterusnya. Itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.